warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 mau menjelaskan tentang elastisitas. Perkenalkan, nama saya Riza Iqbal Sain, mau menjelaskan tentang pemahaman elastisitas. Yang pertama, menurut Pindik dan Rubinfeld, elastisitas adalah presentase perubahan pada salah satu variabel yang diakibatkan dari 1% peningkatan pada variabel lain. Artinya, elastisitas di sini itu diartikan seperti sensitivitas atau kepekaan. Jadi semakin barang itu peka, misal seperti barang ini berubah harganya dan berdampak kepada permintaannya. Nah, itu semakin barang peka, semakin elastis, dan semakin barang tidak peka, semakin tidak elastis. Elastisitas sendiri dibagi menjadi dua, elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Yang pertama, permintaan. Saya mengambil dua tokoh. Yang pertama McEachern yang menjelaskan tentang elastisitas permintaan adalah ukuran kepekaan kuantitas yang diminta terhadap perubahan harga. Menurut Sukirno, nilai perbandingan antara presentase perubahan jumlah yang diminta dengan presentase perubahan harga. Jadi, untuk elastisitas permintaan sendiri itu adalah pengukuran mengenai seberapa besar perubahan jumlah permintaan akibat dari perubahan harga itu sendiri. Untuk elastisitas penawaran, menurut McEachern, ukuran kepekaan kuantitas yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Menurut Sukirno, pengukuran responsif penawaran sebagai akibat perubahan harga. Hampir sama, cuman bedanya untuk elastisitas penawaran itu pengukuran mengenai seberapa besar perubahan jumlah penawaran yang diakibatkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Untuk selanjutnya ada rumus yang akan dijelaskan oleh rekan saya Hasim Hanafi. Halo, nama saya Hasim Hanafi Anas, NPM 179. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi dari Riza Iqbal Sain. Jadi di sini saya akan menjelaskan rumus elastisitas. Ada rumus elastisitas permintaan dan penawaran. Pada dasarnya rumusnya sama. Jadi rumusnya adalah E sama dengan delta Q per delta P kali P per Q, di mana delta Q adalah perubahan kuantitas antara permintaan ataupun penawaran, dan delta P adalah perubahan harga, dan P dan Q adalah harga awal dan kuantitas awal. Lalu kita masuk ke jenis-jenis elastisitas permintaan dan penawaran. Jadi ada 5 macam jenis elastisitas. Yang pertama adalah elastis. Elastis ini adalah dimana E lebih dari 1, dan penjelasannya adalah barang ini sangat peka terhadap perubahan harga. Contohnya adalah barang substitusi. Lalu ada inelastis, dimana E kurang dari 1, dimana barang yang ini tidak peka terhadap perubahan harga. Lalu ada elastis uniter, dimana E sama dengan 1, dimana perubahan kuantitas itu sama presentasi perubahan kuantitas sama dengan persentase perubahan harga. Lalu ada elastis sempurna, dimana E sama dengan tak terhingga. Jadi berapapun permintaan harga itu tidak berubah. Contohnya adalah bumbu dapur. Lalu ada inelastis sempurna, dimana E sama dengan 0. Jadi berapapun harga barang, permintaan itu tetap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, namaku Didi Arif Widodo, SPM kelompok 4 dari kelompok 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rumus menghitung elastisitas busur dengan titik tengah. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya pengertian dari elastisitas permintaan. Kali ini rumus menghitung elastisitas busur ada 2 cara. Yang pertama, menggunakan elastisitas titik. Elastisitas titik digunakan untuk mengukur elastisitas perubahan harga dan jumlah
yang diminta relatif sangat kecil atau limit mendekati nol. Akan tetapi, jika ada elastisitas busur menggunakan variabel yang jumlahnya lebih banyak, jadi tidak ada batasannya. Jadi menggunakan variabel yang sangat besar, sangat disarankan untuk menggunakan variabel elastisitas busur. Rumus dari elastisitas busur adalah EP sama dengan Q2 kurang Q1 per dalam kurung Q1 ditambah Q2 per 2 per P2 min P1 per dalam kurung P1 ditambah P2 per 2. Q2 dan Q1 adalah jumlah barang sebelum dan sesudah. Sedangkan P2 dan P1 adalah harga yang sebelumnya dan sesudahnya. Baiklah, terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Mulya Agung, NPM 257. Saya di sini akan menjelaskan tentang elastisitas pendapatan yang sebelumnya adalah elastisitas busur yang dijelaskan oleh rekan saya di. Oke, apa yang itu elastisitas pendapatan? Elastisitas pendapatan ialah berapa besar perubahan barang yang diminta akibat berubahnya pendapatan dari seseorang. Misalnya seperti jika pendapatan seorang bertambah ya, maka kebutuhan hidupnya akan semakin mewah atau semakin besar. Rumus dari elastisitas pendapatan sendiri ialah EY sama dengan delta Q dikalikan pendapatan dibagi dengan delta I dikalikan dengan permintaan atau I. Delta Y sendiri adalah elastisitas pendapatan, I adalah pendapatan, Q adalah jumlah barang. Ada 3 barang yang tergolong atau dipisah menurut hasilnya. Misal EY kurang dari 0 disebut barang inferior atau barang murah. EY sama dengan 0 disebut barang normal. EY lebih dari 0 disebut barang mewah. Sekian, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Riza Saifullah, NPM 135. Saya akan menjelaskan tentang elastisitas silang. Elastisitas silang adalah perubahan harga yang diminta terhadap perubahan harga. Elastisitas silang sendiri berhubungan dengan barang substitusi atau barang pengganti dan barang komplementer atau barang pelengkap. Rumus dari elastisitas silang sendiri adalah ES sama dengan persen perubahan jumlah harga yang diminta terhadap persen perubahan barang yang diminta. Bisa juga menggunakan rumus ES sama dengan delta X A per delta PA dikalikan PB per QB. Delta Q adalah Q2 min Q1. Elastisitas silang sendiri dibagi menjadi 3, yaitu elastisitas positif, elastisitas silang negatif, dan elastisitas silang netral. Pengertian dari elastisitas silang positif: jika peningkatan harga barang A, maka terjadi peningkatan harga barang B. Misalnya peningkatan harga teh menyebabkan peningkatan harga kopi. Dengan rumus elastisitas silang lebih besar daripada 0. Elastisitas yang kedua adalah elastisitas silang negatif. Elastisitas silang negatif pengertiannya adalah perubahan peningkatan harga barang A mengakibatkan turunnya harga barang B. Misalnya peningkatan harga bensin mengakibatkan turunnya pembelian mobil. Hal ini juga disebut sebagai barang komplementer atau barang pengganti dengan rumus ES kurang dari 0. Terus elastisitas yang ketiga, elastisitas silang netral. Elastisitas silang netral yaitu tidak adanya perubahan terhadap harga barang A jika mengalami peningkatan atau harga barang B mengalami penurunan. Misalnya
kopi tidak berpengaruh terhadap permintaan kendaraan bermotor. Elastisitas silang 0 ini juga disebut juga sebagai elastisitas netral dan mempunyai rumus ES sama dengan 0. Terima kasih.